Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan memaparkan mengenai hasil penelitian kami tentang studi kelayakan bisnis pada usaha King Muay Thai Camp Bandung. Nah, untuk tim pelaksana pada saat penelitian yaitu ada Ibu dosen pembimbing, Ibu Susilawati SMSI, kemudian ada anggota kelompok yang pertama yaitu saya sendiri, yaitu Taufik Rahman Hidayat, kemudian ada Rama Anugrah, kemudian ada Tisa Yulisti Suherdiatisya, kemudian ada Anissa Rahman. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Nah, pendahuluannya itu King Muay Thai berdiri tahun 2013, yaitu sebagai salah satu sasana Muay Thai yang berlokasi di daerah Jalan Susan Batu nomor 54. Nah, King Muay Thai ini dipimpin oleh Bapak Bambang Supriharjo SE sekaligus sebagai head coach. Kemudian beliau memiliki sertifikat resmi dari Asosiasi Muay Thai dari Thailand. Kemudian telah mengikuti pelatihan bersertifikat nasional maupun internasional, baik sebagai pelatih maupun sebagai wasit. Nah, dan telah memiliki pengalaman sebagai wasit di Thailand. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu ada aspek pemasaran. Pada aspek pemasaran, terdapat segmentasi pasar. Segmentasi pasar disesuaikan dengan target dari King Muay Thai. Data segmentasi pasar meliputi geografi, demografi, dan psikografi. Yang pertama yaitu geografi. Dari segi geografi, fokus wilayah hanya di Kota Bandung, karena pertumbuhan Muay Thai di Kota Bandung lebih lambat dibandingkan Kota Jakarta. Yang kedua, demografi. Dari segi demografi, terdapat jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Muay Thai mulai digandrungi tidak hanya oleh laki-laki, namun oleh perempuan juga karena gerakannya yang mudah dipelajari. Kemudian ada usia mulai dari 18 sampai 30 tahun. Akan tetapi, semua kalangan usia, mulai dari anak-anak sampai orang tua pun diperbolehkan, asalkan menyesuaikan pola latihan sesuai dengan kemampuannya dan tidak memaksakan melebihi batas kemampuannya. Yang terakhir ada pekerjaan, mulai dari pelajar, mahasiswa, pegawai usia produktif, gaya hidup yang berubah, dan perubahan hormon meningkatkan resiko penyakit. Yang ketiga, psikografi. Dari segi psikografi meliputi karakter, minat, gaya hidup, dan kelas sosial. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang digunakan adalah komunikasi pemasaran terpadu dengan iklan sebagai saluran komunikasi. Konsep ini dibuat dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan disesuaikan dengan target konsumen untuk lebih tepat sasaran. Pemilihan jenis, media, dan waktu yang digunakan sangat penting untuk pemasaran yang lebih efektif dan efisien. Ini dilakukan agar konsumen dapat lebih mudah menjangkau perusahaan dan membangun hubungan yang kuat untuk mempertahankan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Media yang digunakan seperti website, Instagram, TikTok, spanduk, banner, dan poster. Akan menyampaikan materi mengenai aspek teknik dan operasi. Yang pertama ada gambaran umum mengenai perusahaan. King Muay Thai Camp merupakan salah satu tempat berlatih Muay Thai atau sasana di Bandung. Sasana ini berlokasi di Jalan Terusan Buah Batu nomor 54 dan sudah berdiri sejak tahun 2013. Selama 3 tahun, King Muay Thai Camp sudah memiliki kurang lebih 100 anggota, sedangkan jumlah pelatih di sasana ini yaitu ada 5 orang. Yang selanjutnya yaitu legalitas dan kepemimpinan. King Muay Thai Camp memiliki status hukum, diawasi dan dilindungi oleh PT Raka Autocare, serta beroperasi di bawah izin perusahaan dan berada di bawah pembinaan kepolisian. Yang selanjutnya, lokasi King Muay Thai Camp itu sendiri yaitu berada di Jalan Terusan Buah Batu nomor 54 Batu Nunggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat dengan kode pos 40266. Yang selanjutnya yaitu ada standar operasional prosedur yaitu SOP King Muay Thai. Yang pertama ada penerimaan anggota dan pendaftaran, yang kedua ada pelaksanaan latihan dan pengelolaan kelas, yang ketiga ada peralatan dan perlengkapan, yang keempat ada manajemen karyawan dan administrasi. Dalam manajemen karyawan dan administrasi itu yaitu ada peran dan tanggung jawab karyawan, yang kedua ada pengelolaan kehadiran dan jadwal, yang ketiga ada sistem administrasi dan pelaporan, yang keempat ada pelatihan dan pengembangan karyawan, yang kelima ada keselamatan dan kesejahteraan karyawan, dan yang terakhir ada komitmen pada etika dan nilai organisasi. Dan selanjutnya ada aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama ada visi dan misi King Muay Thai Camp. Visinya yaitu memperkenalkan teknik bela diri Muay Thai kepada masyarakat serta memberikan pelayanan dan pelatihan bertahap internasional. Misinya yaitu menjaga teknik bela diri Muay Thai dengan bertujuan untuk kebugaran, kesehatan, pengembangan karakter, prestasi pribadi dengan memberikan pelatihan maksimal. Dan yang kedua memperkenalkan standar keunggulan dalam upaya setiap anggotanya menjadi lebih baik. Lalu selanjutnya ada struktur organisasi King Muay Thai Camp. Yang pertama itu ada pemilik, dan di bawah pemilik ada manajemen. Di bawah manajemen ada kepala pelatih dan admin atau bendahara. Di bawah kepala pelatih itu ada pelatih-pelatih lainnya. Lalu ada job description dari King Muay Thai Camp. Yang pertama itu pemimpin
pemimpin. Pemimpin mengatur jadwal rapat semua divisi, memberikan arahan serta menyusun strategi, inovasi atau ide. Manajemen yaitu bekerja untuk merencanakan jangka panjang maupun jangka pendek, mengawasi semua pelatih maupun admin, memeriksa kinerja admin dan pelatih, mempromosikan kegiatan perusahaan sosmed, dan mengatur jadwal latihan dan jadwal pelatih. Sedangkan untuk admin yaitu melayani pengunjung, mengurus absensi, menerima member baru, mencatat pemasukan dan pengeluaran perusahaan, membersihkan dan merapikan ruangan dan alat latihan, serta menyusun laporan keuangan. Sedangkan job desk dari kepala pelatih yaitu mengatur jadwal rapat para pelatih, memberikan materi dan program latihan, menyeleksi atlet member, serta mencari informasi event. Dan terakhir yaitu job desk dari pelatih ya pelatih member, memantau progres member, memotivasi member, dan memberikan materi dan program latihan kepada member. Selanjutnya ada job spesifikasi. Yang pertama admin yaitu jujur dan bertanggung jawab, bisa mencatat akuntansi sederhana, sehat jasmani dan rohani, tidak terpatok pendidikan. Lalu ada job spesifikasi pelatih. Yang pertama berpengalaman dalam melatih, mempunyai sertifikat bela diri khususnya di Muay Thai, dan yang terakhir itu aktif dan peduli terhadap member. Baik, selanjutnya kita masuk ke aspek keuangan. Pada aspek keuangan ini kami sudah membuat laporan keuangan pada usaha King Muay Thai itu secara lengkap melalui data-data yang kami dapatkan pada saat melakukan wawancara. Nah, yang pertama ada di sini laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi yang didapatkan oleh King Muay Thai yaitu selalu mengalami laba setiap tahunnya gitu. Jadi bisa dapat dilihat bahwa ini sangat baik untuk sebuah perusahaan. Kemudian ada laporan posisi keuangan. Nah, untuk posisi keuangan bisa dilihat bahwa total aset pada tahun 2023 sampai 2028 itu cukup baik, mengalami kenaikan dan mengalami penurunan. Nah, penurunan ini biasanya disebabkan oleh habisnya masa pakai dari peralatan maupun bangunan. Kemudian ada total liabilitas dan ekuitas. Nah, total liabilitas dan ekuitas ini yaitu harus balance dengan total aset. Selanjutnya ada laporan arus kas. Nah, di sini King Muay Thai selalu mengalami kenaikan bersih dalam kasnya. Nah, di sini setiap tahunnya terus mengalami kenaikan, bahkan cenderung bertambah setiap tahunnya. Hanya pada tahun 2027 saja itu disebabkan karena adanya pembelian aset atau untuk peralatan-peralatan. Selanjutnya kita masuk ke analisis kelayakan investasi. Yang pertama ada payback period. Nah, dari payback period ini kita dari perhitungan kami mendapatkan untuk King Muay Thai yaitu 3 tahun 2 bulan untuk bisa mendapatkan payback period atau pengembalian modal. Selanjutnya ada profitability index. Nah, kami menggunakan perhitungan suku bunga 18%, kami mendapatkan PI atau profitability index sebesar 1,06. Nah, untuk PI ini harus berada di atas nilai 1 atau harus positif gitu. Jadi untuk profitability index ini King Muay Thai dapat dikatakan layak. Selanjutnya ada net present value atau NPV. Nah, dari NPV ini yang telah kami lakukan dengan suku bunga 18%, kami mendapat nilai positif. Nah, karena NPV itu harus positif, maka di sini King Muay Thai dapat dikatakan layak. Nah, untuk yang negatif itu untuk mencari IRR pada slide selanjutnya. Selanjutnya ada internal rate of return atau IRR yang tadi sudah saya singgung. Nah, dari perhitungan kami bahwa IRR yang didapat dari perhitungan yaitu sebesar 20,28% untuk usaha King Muay Thai. Nah, ini didapatkan dari nilai positif NPV dan negatif. Nah, untuk nilai positifnya yaitu berada di suku bunga 18%, kemudian untuk negatifnya berada di suku bunga 22%. Jadi kita dapatkan bahwa IRR-nya yaitu 20,28%. Selanjutnya ada break even point. Nah, di sini yaitu nilai titik impas ketika perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Nah, bisa dilihat pada layar. Baik, mungkin itu saja dari aspek keuangan dan analisis kelayakan investasi. Selanjutnya ada kesimpulan dari pembahasan kami yang tadi sudah dipaparkan. Nah, untuk kesimpulannya yaitu studi kelayakan bisnis King Muay Thai ini ditinjau dari 4 aspek yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, dalam menganalisis masing-masing aspek tersebut terdapat beberapa indikator yang kami pakai untuk menjadikan usaha King Muay Thai tersebut layak atau tidaknya untuk dikembangkan, seperti itu. Ada saran dari kami untuk King Muay Thai yaitu untuk membuka cabang di kota lain, karena jika dilihat dari keuntungan yang didapatkan oleh King Muay Thai bahwa pendapatan dan minat konsumen itu cukup baik bagi keberlangsungan King Muay Thai. Jadi disarankan untuk membuat cabang di tempat lain atau di daerah lain, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada pemaparan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.